Teman-teman di semua tempat, di Zoom dan di live YouTube, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami beroleh kasih karunia dari Tuhan, terbukti kami boleh bangun dari tiduran kami dengan keadaan selamat. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, pada hari subuh di Indonesia, karena Tuhan telah membuat kami bisa berkumpul dalam ibadah saat ini, dalam acara embun pagi, dan dalam acara doa fajar. Tuhan Allah Bapa di surga, kami percaya ibadah kami atau meeting kami saat ini membuat peningkatan iman kami kepadamu. Tuhan berkati WL, Bapak Om Dika yang akan memuji Tuhan, mewakili kami semua. Biarlah puji-pujian ini dapat menyenangkan hatimu. Bapa di surga, berkati Bapak yang akan membawakan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu akan membuat peningkatan terus dalam iman percaya kami kepadamu. Berkati kami semua ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, kami bersemangat dalam ibadah ini dan dalam kelanjutan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami, dan jadilah ibadah kami saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan Dika. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhan tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap.
kasih akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhan mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Sehingga aku pun puas lelah. Setiamu Tuhanku. Tugas kiranya Engkau juga mau memberkati dia, menyempurnakan dia, murnikan dia ya Tuhan akan apa yang akan dia sampaikan benar-benar daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bungkus dia dengan kuat kuasa-Mu, berkati dia dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, kiranya pada saat ini kami boleh mendapatkan rema. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca Ulangan 5, mulai 1 sampai 20. Ibu Neliana, selanjutnya Ibu Vivin melanjutkan. Kemudian Matius 22 ayat 36 sampai 40. Nanti Ibu Sarma, silakan mulai dari Ibu Neliana dulu. Silakan Ibu Neliana. Siap, Pastor. Ya, Salam. haleluya. Bagaimana Halo. suara Pastor? Merdu banget. Terima kasih. Biasa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan 5 ayat 1 sampai 33. Saya baca sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya,
Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan, Pastor Paul. Ya. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Ya, Ibu Sarma, lanjut Matius 22, 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40 mengenai hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Ketika kita hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, serta selalu berdiakonia, bermarturia, namun juga menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Haleluya. Hari ini temanya adalah rahasia untuk diberkati dan bahagia. Semua ingin diberkati dan bahagia, namun tidak semua mendapatkannya. Rahasia ini mudah, tetapi tidak semua orang suka melakukannya. Karena kata diberkati, oh semua ingin diberkati. Tapi sebenarnya, sejujurnya, lebih enak mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu lebih enak daripada diberkati. Ya, itulah sebabnya tetangganya Bu Sarma lebih memilih ke surga yang penuh hawa nafsu daripada surga yang penuh berkat. Ya kan? Entah itu eksis ada atau tidak ada, atau antara ada dan tiada, kata Pak Ponto, antara ada dan tiada, atau itu memang benar-benar ada begitu. Nah, kita tidak pernah tahu. Tetapi surga dunia ya ada yang begitu. Nah, namun hari ini kita belajar rahasia untuk diberkati, yaitu Anda benar-benar diberkati. Ya, ketika kita terlepas dari semua hawa nafsu itu rasanya yang saya maksud terlepas dari perbudakan. Nah, bedakan ya. Apa yang salah dengan Mesir? Nggak ada. Lawang orang Israel saja waktu kelaparan disuruh pergi ke Mesir kok. Tetapi yang salah adalah ketika kita diperbudak oleh Mesir. Itu yang salah, diperbudak oleh hawa nafsu kita. Diperbudak oleh dosa kita. Itu yang salah. Jadi bukan hawa nafsunya yang salah. Ya, hawa nafsu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita diperbudak olehnya. Dan orang-orang yang demikian itu nanti hidupnya juga dari satu adversity, kesulitan. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya, adversity itu setan, ya. Setan, dari satu setan ke setan yang lain. Bahasa Ibraninya adversity itu setan, ya. Jadi kalau Anda belajar setan, apa itu setan? Itulah adversity, kesulitan, hambatan, rintangan, kejahatan. Itulah setan. Dari satu setan ke setan yang lain. Jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena diperbudak oleh hawa nafsu. Suatu ketika saya mendapat penglihatan, ya, ada sebuah gereja besar yang gembalanya baru meninggal, gerejanya besar banget. Kemudian gembalanya manggil saya. Gembalanya baru meninggal ya, tapi dalam mimpi lah. Saya bilang itu mimpi karena malam-malam misalnya tidur, bukan lagi terjaga begini ya. Itu saya mendapat mimpi. Dan gembala itu manggil saya, Paul, kamu sini. Kamu ingin tahu apa yang terjadi di dalam alam roh? Oh ya, saya bilang, ini terjadi beneran ya. Terus saya bilang sama si Pak Gembala yang sudah meninggal ini, kamu ikut saya ke rumah saya. Ya, oke. Wah, saya senang sekali. Saya sangat mengagumi hamba Tuhan ini ya. Saya sangat mengagumi hamba Tuhan ini. Kemudian di rumah itu, masuk ke rumah itu ya, saya itu belum pernah masuk ke rumah orang tuanya beliau.
Tetapi hari itu ya, waktu saya kemudian beberapa minggu kemudian atau beberapa minggu kemudian saya kenalan dengan orang tuanya beliau masih hidup. Rumahnya persis seperti apa yang di mimpi saya itu. Ya, rumahnya itu persis seperti apa di mimpi saya. Nah kemudian si hamba Tuhan itu tiba-tiba di dalam rumah itu, dalam mimpi itu tadi ya, dalam mimpi itu tiba-tiba matanya berubah, saudara, jadi merah, jadi sesuatu mengerikan. Inilah yang terjadi, Paul. Wah, itu mencekam di dalam, aduh aku tak pergi aja deh, takut, saya bilang begitu kan. Wah takut, ini nggak enak banget nih mimpinya nih. Nah, terus, nggak lihat ke belakang dulu, lah, saya dibawa ke pintu belakang di halamannya dia. Wah, di situ saya melihat ya para hamba-hamba Tuhan, staf-stafnya dia itu menjadi bulan-bulanan setan. Nah, bulan-bulanan setan. Dari adversity ke adversity yang lain. Dari satu setan ke setan yang lain. Dilempar-lempar ya, dipermainkan. Dan itulah kita. Ketika Anda belum masuk di dalam terobosan kehidupan. Dari satu setan ke setan yang lain. Ya, buat bulan-bulanan. Oh, anak kecil kalau jadi permainan orang-orang itu ya, kalau lagi dipermainkan orang, dibully itu ya. Wah, itu benar-benar Anda sedang dibully itu ya. Bully oleh setan-setan ini. Wah, itu melihatnya itu saya ngelihat, wah itu yang terjadi. Karena hamba-hamba Tuhan dibully dari satu setan ke setan yang lain. Makanya hamba-hamba Tuhan masuk dalam banyak sekali pencobaan kesulitan yang bukan karena pekabaran Injil. Tetapi kesulitannya dibuat sendiri. Ya, sakit penyakit. Ya, oleh hutang piutang. Ya, oleh perzinahan. Ruwet, ya. Oleh konflik-konflik yang nggak perlu, tiba-tiba istrinya kabur. Oleh konflik-konflik yang nggak perlu. Nah, mengapa? Karena hamba-hamba Tuhan ini masih hidup diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya, hamba-hamba Tuhan ini tidak selalu pendeta ya, tapi Anda dan saya ini kita hamba Tuhan, ya kan? Orang-orang kudus ini. Mengapa kita demikian? Ya karena kita tidak mau memilih berkat. Kita memilih hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu enak kan? Kemarahan, dendam, itu enak. Tetapi itu semua membawa Anda ke dalam berbagai rupa pencobaan. Berbagai rupa kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Kemerungsung itu loh. Ya, saya ingat itu ya, teman saya itu orang Jogja. Sama pacaran sama orang Solo. Orang Ambon pacaran sama orang Jogja itu, orang-orang Jogja, orang Solo, orang Jogja. Laki-lakinya orang Ambon. Di jalanan gitu, tiba-tiba teman saya bilang itu sama pacarnya yang orang Ambon. Mas, ojo ke susu, Mas. Gila lu, saya belum sampai susu, baru sampai bokong, dia bilang begitu kan. Kan Mas, nah, itu tadi karena apa? Hawa nafsu itu. Yang dimaksud itu jangan kemerungsung. Tapi jangan kemerungsung itu memang sama dengan ojo ke susu. Anda pokoknya kalau melihat apa, langsung aja matanya hijau, langsung jayapan. Kemarin saya cerita ya, Miracle anak saya. Papa ini enggak boleh lu apa-apa maunya. Terburu-buru. Nah, saya panggil begitu istri saya pengen cepet-cepet punya rumah sendiri, ya kan? Saya panggil Miracle ya, Miracle sini. Ini mama pengen beli rumah sendiri, pengen mau beli rumah. Kita kan di sini di Eropa ini kalau orang kita kontrak seumur hidup ya. Kalau seumur hidup itu kontrak biasa di sini tuh. Pengen punya rumah sendiri, berdoa sama Tuhan pengen punya rumah sendiri, beli gitu kan, maksudnya supaya jadi ini Miracle panggil nih supaya nih mama dinasihati tuh, ini mama tidak boleh terburu-buru ingin punya rumah sendiri, serahkan sama Tuhan. Tapi memang kalau beli rumah itu murah sekali ya, kita bayar sama pemerintah itu bisa bayar melalui bank itu murah sekali ya, asal kita sudah bisa ini ya, menjadi warga Eropa ini, kita punya ini lebih murah, ada loan untuk rumah.
antara kontrak dengan cicilannya. Kalau kita bayar kontrak ya per bulan, bayar kontrak kan kita per bulan, sama kita bayar cicilan, itu jatuhnya lebih murah bayar cicilan rumah. Kalau bayar kontrak kan kita habis. Nah, bayar cicilan rumah, kita utuh uangnya, kan jadi rumah, kan jadi asetnya kita. Dan rumah di sini tuh umurnya tuh tua-tua, sampai ratusan tahun, bangunnya bagus-bagus ya. Bisa sampai 300-400 tahun tuh usia rumahnya itu. Nah, karena bangunannya bagus. Jadi saudara, jangan genrungsung, apa-apa tuh kudu sekarang punyanya. Nah, kenapa? Karena kita itu tidak belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kita itu tidak terbiasa menunggu. Nggak sabar. Semua itu mau sekarang. Nah, repot mau sekarang. Bahkan saudara-saudara pun kalau lagi pacaran maunya pakai booking fee dulu, DP dulu kan. Maunya sekarang. Ayo ngaku saja. Ya kan? Maunya DP dulu. Ya kan? Makanya saudara bahasa rohnya kan kuraba-raba lama-lama basah kan. Maunya DP dulu. Apa-apa maunya sekarang. Nah, yang ngajari anak saya, moga-moga Tuhan. Semoga anak saya mau mendengar saya bilang, nah, jangan DP dulu ya. Kalau kamu pengen beruntung dalam hidupmu, selalu mujur, ya, masuk pernikahan di dalam kedua-duanya kudus. Nanti kamu selalu beruntung. Ada berkat di dalam rumah tangga. Mujur. Ada mujur ya, ada luck, hoki itu loh. Karena kamu hidupnya beres. Nah, tapi banyak orang yang enggak kan. DP dulu, hajat dulu, sebelum disapot orang, Pak. Wah, daripada nanti tiba-tiba lagi tunangan enggak jadi, ya ada tunangan, nah, sudah tenda biru, mau tenda biru, tiba-tiba tenda birunya pindah dari RW 5 ke RW 10. Ah, repot, Pak. Dia bilang begitu kan. Booking dulu, Pak. Nah, itu. Begitu di booking, wah rupa-rupa penderitaan datang. Ya, tak? Nanti setelah itu, wah ini bukan dari Tuhan. Ngomongnya bukan dari Tuhan, kurang ajar. Ya kan, tampok. Ngomongnya bukan dari Tuhan. Nanti alasannya banyak. Itu tadi, ini Bu Sarma pun mau ikut-ikutan jadi importer septic tank. Nah, ya kan, repot pokoknya, alasannya banyak pokoknya. Untuk cerai. Wah, alasannya banyak pokoknya. Ya kan, sampai Pak Iman pun itu, Pak Paul, kalau ada yang mau ini impor dari Indonesia, saya juga mau, Pak Paul. Oke Pak Iman, nanti coba saya aturkan teman-teman. Bagaimana? Siapa yang mau impor septic tank bisa melalui saya atau Pak Iman, ya kan? Oh ya bisa, ya Pak Alengso juga bisa, ya, nanti kan bisa, semua bisa dikontak pokoknya. Nah, saudara, bahasanya banyak. Intinya apa? Itu kan hawa nafsu kita. Coba sekarang stop, berhenti. Ya, sebentar, saya mau kasih gambar ya. Saudara, kenapa sih Tuhan memberikan hukum Torah pada manusia? Mengapa Tuhan memberikan hukum Torah itu kepada manusia? Oh, supaya manusia jangan berbuat dosa, bukan? Ya, Tuhan memberikan hukum Torah bukan supaya dilarang-larang, supaya apa namanya? Ya namanya Tuhan punya larangan, hak prerogatif ya Tuhan. Oh, enggak. Ya, supaya Tuhan disenangkan. Ya bukan juga. Tuhan memberikan Torah itu kepada kita, Torah hukumnya kepada kita, aturannya, instruksinya, supaya kita bisa eksis terus di tanah itu, jangan terlontar, ya, supaya kita jangan sampai kita terbuang dari tanah perjanjian itu, ya, makanya diberikan hukumnya pada kita. Bentar ya. Tuhan itu memberikan kepada kita semua hukum-hukumnya supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kita sebentar, saya mau tunjukkan kepada Anda ya nih. Mana tadi? Iya, stop share. Saya ganti ini. Sebentar ya, ini ada yang bagus sekali.
bagaimana, sebentar. Ini ada yang bagus, saya mau tunjukkan kepada Anda. Nah, saya share screen sekarang, ya, supaya Anda kebayang ya. Saya ini ngomong supaya Anda kebayang. Nah, share screen. Lihat ya. Ini orang ini kan lagi panjat tebing ini kan. Orangnya lagi panjat tebing. Orang panjat tebing itu pasti ada talinya toh. Itu kelihatan talinya enggak tuh? Oh, kelihatan talinya kan. Nah, apakah dia harus pakai tali? Enggak juga. Kalau Anda lihat itu yang memburu sarang walet yang di Cina itu, yang di tebing-tebing, itu nggak pakai tali loh, dia naik aja begitu aja. Apakah dia harus pakai sepatu ini? Enggak juga loh, ya kan? Cuma nyeker loh orang-orang Cina yang cari sarang walet di tebing-tebing laut itu kan. Apakah harus nggak? Nggak harus, ya. Tetapi, ya, begitu dia jatuh langsung mati. Kalau dia nggak pakai tali-tali pengaman ini, ya kan? Kalau dia tidak menggunakan tali pengaman ini kan talinya kan. Kalau dia nggak pakai tali itu, dia jatuh, mati. Kalau dia pakai tali itu, kalau sampai kepleset, gimana? Ya dia akan tertahan oleh talinya itu. Ya, asal talinya itu benar. Talinya kokoh dan kuat, ya kan? Tertancap dengan benar dan juga talinya nggak putus. Nah, kalau talinya putus ya, makanya firman Tuhan itu harus yang benar. Ya, itulah Torah. Torah itu membuat kita ya nggak bisa jatuh. Apa namanya, kalau jatuh tidak sampai tergeletak itu tadi. Torah itu menjaga kita. Torah itu membuat kita aman. Karena pada kenyataannya dunia ini sangat jahat dan terkutuk. Dan Torah itu yang melindungi kita. Jadi Anda mau lakukan boleh, nggak lakukan juga boleh. Orang-orang di Cina itu nggak pakai Torah. Nggak pakai tali-tali itu kalau naik itu kan, yang pemburu sarang walet itu nggak profesional begini. Kalau jatuh ya mati, lepas saja. Itu yang di apa namanya bangunan-bangunan tinggi itu di Indonesia itu yang bangun-bangun konstruksi gedung-gedung bertingkat di Indonesia kan sering nggak pakai pengaman kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jatuh ya mati. Tapi kalau orang-orang di Eropa semua begitu sudah naik, mereka semua lengkap. Kalau jatuh ya gantung, nggak akan mati, jatuh digantung sama tali itu. Nah itulah Torah. Itu yang membuat kita tidak sampai tergeletak. Itu yang membuat kita tetap aman. Ya, itu yang membuat kita tetap survive dalam segala kesulitan dalam hidup kita. Torah itu yang menjaga seluruh hidup kita. Ya, supaya jangan binasa. Jadi kalau Anda melakukan Torah, kalau Anda hidup di dalam Torah, ya, maka Anda akan selamat. Dan itu membuat Anda terlindungi. Itu membuat Anda terlindungi. Ya, ini satu. Saya mau kasih, kok masih Pak Jenderal ini, sorry ya. Ini yang tadi siang dengan Pak Jenderal ya. Contoh lagi ya. Nah, ini Torah lagi. Ya. Torah. Ini adalah Kanaan kita, ya kan? Ini adalah tanah perjanjian kita. Ini adalah dunia yang jahat. Kita ini penuh dengan susu dan madu. Torah itulah yang membentengi kita di sini supaya yang jahat itu, setan itu, jangan masuk ke dalam. Ya, supaya yang jahat itu ingat ceritanya Ayub. Tuhan berkata kepada setan,
jangan kau sentuh jiwanya, ya kan? Sayangkanlah jiwanya. Jaga, nggak boleh. Nah, itulah Torah yang menjaga kita. Kalau kita hidup di dalam Torah, kita akan terlindungi. Boleh nggak keluar? Anda ya boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Bukan Anda dikutuk, Anda sendiri yang membuat Anda terkutuk. Karena ini adalah dunia yang terkutuk. Inilah kutuk-kutuk di dunia ini. Semua adversity atau setan tadi ya. Adversity. Adversity itu bahasa Ibrani-nya setan ya. Adversity, kesulitan, keribetan, kutuk, susahan, itu bahasa Ibrani adalah setan. Itulah setan. Nah, dulu saya membahas itu, kita belum sempat ya. Apa bedanya, apa setan itu? Ya, roh jahat, setan, iblis, jin, segala macam itu. Itulah kutuk. Begitu Anda keluar dari Torah, Anda melangkahkan kakimu dari itulah. Nah, sekarang langsung to the point. Torah itu apa? Hukumnya itu apa? Segitu Pak, semua dilakukan. Ada 613, oh bukan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22. Isinya Torah adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Nah, kalau Anda hidup di dalam kasih, Anda akan tetap di dalam tanah yang penuh susu dan madu ini. Kalau Anda tetap hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama, Anda akan tetap hidup di dalam tanah Kanaan, di dalam berkat dan kebahagiaan. Tapi kalau Anda keluar dari kasih, ya kan, hukum Torah itu kan kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Tapi begitu Anda keluar dari kasih itu, maka Anda akan masuk di dalam rupa-rupa kesulitan dunia, kutuk-kutuk dunia ini. Segala masalah-masalah itu. Karena Anda nggak bisa mengampuni, karena Anda jengkel yang berhari-hari. Wah, pakai macam-macam itu penyakit-penyakit itu. Ya, belum lagi apa namanya, ya segala macam pengkhianatan apa segala. Itu pokoknya itu tadi ya, firman Tuhan berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak ada kesusahan di dalamnya ditambahkan. Dari dulu saya tidak pernah ingin menjadi kaya. Begitu saya bilang saya ingin kaya, wah ruwet. Saya bilang nggak ingin, saya kepengen jadi kaya biasa aja. Tuhan malah berkati saya melimpah. Begitu saya ingin kaya, wah ruwet tuh semua tuh mulai itu. Karena kemudian saya keluar dari Torah itu, dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, orang begitu mencintai dunia ini, maka dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Begitu dia ingin kaya, dia sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Begitu dirinya membuat dia hidup di dalam kemewahan, di dalam pesta pora, di dalam segala macam keinginan barang-barang yang mewah. Barang mewah bukan barang, belum tentu bagus, bukan selalu mewah. Ya, bedakan. Kalau Anda punya punya kemampuan, beli barang yang bagus, tapi bukan barang mewah berlebihan. Barang mewah itu semua milik sesamamu. Anda diberkati melimpah supaya Anda bisa mengasihi sesamamu. Tetapi kalau Anda selalu untukku dan untukku, barang-barang Anda diberkati untukku, diberkati lagi untukku, diberkati lagi untukku, akhirnya Anda berbagai macam penyakit. Tapi kalau Anda diberkati salurkan, diberkati salurkan, berkati salurkan, maka susu dan madu, tadi dibilang ya, sebenarnya di ayat di pasal selanjutnya, kamu tidak lagi perlu berhemat. Anda akan makan dan tidak perlu berhemat. Artinya nggak perlu takut dengan hari esok. Ya, nggak perlu takut dengan hari esok. Itulah hukum Tuhan. Kalau Anda selalu menjadi saluran berkat, bukan royal ya, nanti Sarma keponakannya datang, tante, entah itu beli apa, itu di sepeda motor, beli apa lagi, oh ini kasih royal, wah jadi tante malaikat, tante Claus kan, wah jadi Santa Claus tuh Bu Sarma. Bukan itu yang Tuhan mau, tetapi menjadi berkat untuk orang-orang yang berkekurangan. Kalau keponakan datang bayar-bayar itu namanya bukan menjadi berkat, tapi sedang royal. Itu namanya menghambur-hamburkan. Jangan suka bayar-bayarinya begitu.
Ya, jangan suka bayar-bayar begitu, nggak ada gunanya. Sesekali lagi ulang tahun, Natal, oke. Tapi jangan hobi bayarin royal. Kasihkan itu semua berkat-berkat yang melimpah itu untuk orang-orang yang benar-benar berkekurangan. Kalau keponakan, nah jangan dibalik juga. Orang di luar sana dibantu, keponakannya lagi kere nggak dibantu, ya jangan. Jangan juga begitu. Yang realistis. Saya kalau membantu-bantu orang juga saya melihat keluarga saya sudah beres. Begitu sudah beres, saya baru bantu orang. Jadi nggak usah sok-sokan kita diakonia, sementara keponakannya sendiri saja makanannya Senin Kemis. Sok-sokan diakonia, wah jangan. Anak-anaknya, ponakanmu saja makanya Senin Kemis, bantuin dulu itu diakonia di depan mata. Itu ya. Itu nanti Anda akan diberkati. Oh, tapi menjengkelkan apa-apa itu kakak saya itu menjengkelkan itu. Biar anaknya kere, oh salah kamu. Masalah menjengkelkan urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah kasih makan dia. Oh males mah nggak usah makan biar mati sekali. Wah ya apalagi nanti ceritanya. Itulah ada 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya saya bukakan dulu ya 1 Yohanes 4 ayat 20 nih. Nah ini ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat tuh ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Bagaimana cara mengasihi Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata? Itu dengan kasih makan saudaramu yang paling menjengkelkan itu. Ya, itu Anda sedang mengasihi Allah loh. Nah, makanya jangan munafik itu hidup kita itu. Jangan jadi importir septic tank. Ya, alasannya kebanyakan nanti. Jangan banyak-banyak alasannya. Oke, mau apa enggak? Ya, bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ya dengan memberi kepada orang-orang yang menjengkelkan, yang paling hina itu, yang enggak layak itu. Ya, jadi selain kita memberkati, ya juga memberkati orang yang menjengkelkan itu. Ya, coba kita balik lagi ke Matius 22 ayat 6. Ya, lalu bagaimana kita Matius 22 ayat 6 tadi ya. Ayat 36. Ya, tadi. Lalu bagaimana kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu kan Torah kan. Itu tadi kita mengasihi orang-orang itu makan hati, ya, nggak masuk akal, makan hati, udah gitu nggak masuk akal, ya, jiwamu sakit, musuh dipakani apa udah masuk penjara dia begini dia begitu ya kasih makan. Orang kan bilang kamu sakit jiwa, orang bilang kamu tuh nggak masuk akal, itu memang makan hati. Memberkati musuh itu memang begitu. Tapi itu yang harus kita lakukan, kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu simpel ya. Ini saya pakai bahasa yang sederhana, harusnya artinya nggak sesederhana itu. Tapi paling gampang begitu. Memang makan hati, ya Bu Sarma, mengasihi saudaramu yang menyebalkan itu memang makan hati. Ya memang bikin kita sakit jiwa. Ya ampun Pak, saya ngimpi apa-apa di khotbah pagi-pagi ini Pak. Ya memang bikin sakit jiwa. Dan memang tidak masuk akal. Tapi itulah yang namanya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu memang begitu Bu Sarma, lagi mana ayatnya bunyinya begitu. Dan ini saya juga ngalami ya, kami ngalami juga ya. Gimana gitu, orang yang mengkhianati kita, yang bikin kami berat kali keluarga kita semuanya. Ya emang nggak masuk. Sampai om saya bilang, Paul, kamu tuh sakit jiwa. Orang kayak dia tuh kalau perlu kamu kirim orang bunuh di dalam itu, di dalam. Sudah masuk penjara kan waktu itu orangnya kan. Kamu sakit jiwa enggak? Kita mau kasih makan. Dengan kalau nanti saya ada uang saya mau kirim buat makan. Sakit jiwa kamu hidup dalam ilusi. Kamu berobat dulu sana ke psikiater. Dia bilang sakit jiwa coba sama om saya. Memang sakit jiwa. Nah, ya itulah mabuk agama. Ya. Tapi kalau saya melakukannya dengan tulus, itu Tuhan berkati kita loh. Ya itulah. Semua, wah itu terguncang kita. Bagaimana? Saya yakin tuh ibunya siapa tuh yang anaknya dua-dua mati di bom di gereja Katolik itu ya, waktu dia bilang aku tetap mengasihimu. Tapi wah, itu jiwanya benar-benar. Tapi ya, sakit apa sih sakit jiwa? Sakit jiwa adalah sebuah kondisi jiwa yang lain di tengah-tengah masyarakat yang ada umumnya. Nah itu namanya sakit dia jiwanya.
Makanya orang sakit jiwa kumpul sama orang sakit jiwa, dia sehat. Orang sehat di tengah orang sakit jiwa, dia yang sakit. Yang sedia itu yang sakit kan. Ya kan, coba kalau Anda kumpul di tengah-tengah kadrun-kadrun itu, Anda yang dibilang kadrun sama mereka. Coba kadrun itu tengah-tengah kita, dia yang kelihatan kadrun. Kemarin Pak Steve itu yang main saksofon itu bilang, kadrun, pokoknya kadrun itu pokoknya kalau ada orang nggak sesuai sama kita bilangin kadrun saja. Ya, jadi kalau misalnya nanti Ibu Sarma lagi suaminya lagi nggak cocok itu, kamu ini kadrun. Gitu ya. Ngawur memang. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Bagaimana kita mau mengasihi sesama? Mengasihi diri sendiri saja nggak bisa. Ya kan? Mau mengasihi diri kita sendiri saja nggak bisa. Pengennya bunuh diri terus. Ya kan? Coba kita balik. Bagaimana kita mau berdamai dengan orang lain? Berdamai dengan diri sendiri saja nggak bisa. Maka itu saudara-saudara, ya, kuncinya bahagia itu cuma itu. Masalahnya kan, ini kan bahasa yang sepele, tapi kan kita nggak mau kan. Kita nggak mau berdamai dengan diri sendiri. Kita masih sakit, kita masih marah dengan masa lalu. Kita jengkel misalkan dengan kegagalan kita. Kita jengkel waktu kecil kita dibully. Anak saya, ya, selalu saya nasihatin, kamu jangan pernah membuli orang. Sebab jangan sampai bulinya itu dipakai dia buat motivasi untuk menaklukkan kamu nanti suatu hari. Perasaan dibully, direndahkan, dilecehkan adalah sebuah motivasi. Dendam itu adalah sebuah energi yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Dendam adalah sebuah energi yang besar, yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Tetapi begitu dia capai keberhasilan itu, dendam itu akan menyandra hidupnya. Nagih, bayar. Ditagih sama si dendam ini. Dendam ini setan itu. Setan adversity kan, yang jahat. Dendam, memang. Banyak orang-orang masa kecilnya kan susah. Ya kan? Nggak dia dendam. Dendam apapun, pokoknya dendam dengan kehidupan, dendam dengan kemiskinan, dendam dengan hinaan, dendam dengan apa, dan kemudian dia maju ke depan, dia berhasil, maka dendam itu akan nagih, bayar, sama bunganya. Entah nanti kamu akan hantam kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang lain, akan perlakukan yang sama, apapun yang Anda dendam. Kalau Anda tidak berdamai dengan masa lalu Anda yang buruk itu, Anda akan ditagih oleh masa lalu itu. Kayak saya ditagih, ya, ditagih oleh masa lalu saya, kecil dibully, ya. Nah, tetapi begitu saya sudah berdamai, enak, lega. Saya tuh mimpi berkelahi, kalah itu nggak pernah loh sekarang. Dulu itu dipukul, saya membalas nggak bisa. Wah, begitu saya membalas, saya ngantemnya tembok, bangun sakit sekali. Sampai kakinya saya itu sampai pinggang itu ya. Saya nendang tembok keras sekali. Kalau saking apa, tapi sekarang saya mimpi itu nggak pernah sampai saya ngelindur nendang mukul orang, itu nggak pernah. Karena bawah sadar saya sendiri sehat, saya berdamai dengan masa lalu saya. Beres, dibereskan. Saya bisa terima semua masa lalu saya yang tidak baik, dari kemiskinan. Makanya itu ada pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar itu orang kepahitan. Terus siapa bilang saya nggak kepahitan, saya bahagia. Ya, saya bahagia. Taunya dari mana? Dari mimpi saja saya menang. Mimpi saja saya berkemenangan. Ketemu setan pun mimpi saya kejar-kejar setannya. Itu terakhir saya mimpi buruk yang saya nggak berdaya ya. Mimpi buruk yang saya nggak berdaya itu, saya dikejar, saya ketemu setan, setannya tak kejar-kejar. Setelah itu saya nggak pernah mimpi buruk yang nggak enak begitu lagi. Ya. Gitu ya. Kadang nggak damai. Nah, terus saya cari. Pokoknya saya juga kamu nggak boleh dendam dengan masa lalu yang kalau kita pernah mengalami masa-masa nggak baik. Jangan dendam, kamu harus berdamai. Kalau kamu berdamai, nanti ketika kamu berhasil, kamu nggak akan ditagih. Lalu apa motivasi yang baik untuk kita bisa berhasil? Ya karena kasih. Ya, saya ingin memberi makan lebih banyak orang lagi. Saya ingin berbuat lebih banyak lagi untuk saya bisa menjadi berkat. Nanti itu akan menjadi berkat dan kita akan
terjadi sampai sana. Kita begitu penuh dengan kasih, kita sedih sekali. Salah satu ini ya, mengapa kita berlaku diakonia? Waktu kecil saya kan miskin sekali, mau makan aja nggak bisa. Terus begitu kuliah, saya kerja sekuat tenaga, sementara banyak orang menyia-nyiakan. Tetapi kemudian setelah saya mengalami damai di hati itu, saya lagi berpikir, enak ya kalau ada orang yang kasih makan, ya kan? Dia nggak mikir lagi bagaimana mau makan, sekarang dia pikir dignity-nya dia, harga dirinya supaya dia bisa berkreasi. Yang penting lapar, keluarga dikasih makan, anak saya makan dan anak-anak makan. Saya belajar melihat di Eropa ini, orang-orang di Eropa ini. Orang kalau sudah berdamai, dia pikirannya jadi sehat, loh, saudara. Makanya ide ayo kita sama-sama kasih makan. Itu ide saya melihat di sini. Ya, memang saya melihat banyak contoh-contoh, tapi itu tiba-tiba itu kuat sekali karena saya melihat bagaimana gereja itu membuat Eropa itu dientaskan dari kemiskinan. Itu tugas gereja. Kalau Anda bisa penuh dengan melimpah, dengan damai sejahtera yang dari surga, kasih yang dari surga, ya, maka Anda akan hidup dengan penuh dengan kebahagiaan. Itulah rahasia diberkati dan rahasia Anda menjadi bahagia. Tetap bahagia di tanah perjanjian itu. Hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, berdamai. Nah, tetapi apapun kondisi Anda hari ini, apapun ya kondisi Anda hari ini, ayo, lakukan dulu. Baca firman Tuhan yang banyak. Lalu Anda sambil baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya dan rajin yang rutin, Anda sambil melakukan diakonia terus dan marturia. Minta sama Tuhan, bereskan dengan masa lalu Anda. Itu nanti akan pemulihan terjadi. Ya. Bereskan. Nah, nanti Tuhan satu-satu bereskan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan membuat Anda selalu hidup diberkati dan bahagia di tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang hasilnya melimpah ruah, sehingga Anda tidak perlu memikirkan hari esok. Anda hanya berpikir bagaimana saya mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk buku Pancasila dan untuk ini ya, proyek diakonia kita berdoa supaya para diaken, para donatur diberkati semua ya. Haleluya. Ini ada Pak Apengkue, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman. Bila firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh memberi lebih daripada yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus, Tuhan, untuk penerbitan buku Pancasila yang akan datang, yang direncanakan 28 Oktober, Tuhan. Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau sempurnakan buku ini, Tuhan mau pakai ide penulisnya, biar buku ini berguna untuk bangsa Indonesia khususnya, Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui buku ini. Kami juga berdoa, biar buku ini boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan juga berdoa untuk proyek diakonia, Tuhan, khususnya dalam memberi makan. Biarlah Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau kirimkan para donatur, Tuhan mau berkati kehidupan mereka, agar apa yang mereka dapatkan boleh mereka salurkan kembali, Tuhan, melalui proyek diakonia ini, Tuhan. Biarlah Tuhan mau berkati, Tuhan mau pimpin, biar Tuhan mau sempurnakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Semua proyek ini, Tuhan, jika Tuhan yang memberkati, tidak ada yang bisa menghalangi. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, lawatan Tuhan di Indonesia, dan juga kita berdoa buat Pak Darmawan dan Pak Darmawan yang ada di penjara di Bandung, dan Pak KC yang ada di penjara di ini ya, di Jakarta. Pak Enardo Ejak, silakan. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom.
Mari kita berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam hati kami. Tuhan, kami bersyukur sudah disampaikan bahwa kami semua harus hidup dalam kasih sehingga kami dapat hidup berbahagia dan hidup diberkati. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus kepada para pendeta, para gembala, para youth Kristuber, ataupun para pemangku kepentingan di berbagai aras gereja. Kami berdoa ya Tuhan agar kami disatukan di dalam kasih Kristus, di dalam suatu kesatuan, di dalam tubuh Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kami sudah dicelipkan mata kami bahwa berbagai macam penafsiran, berbagai macam dogma, semua bisa disatukan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, berbagai-bagai diskusi yang ada sekarang mengenai kekristenan semua menyatu, semua bisa di berbagai lintas denominasi, berbagai lintas dogma bisa berjalan dan semua itu menuju suatu kesatuan tubuh Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa juga agar pada masa penuaian ini, masa ini kami ingin menuai kebangunan rohani yang terjadi di bangsa kami ini, supaya para penuai ini bersiap untuk menuai tuaian yang sudah menguning ya Tuhan. Mereka bersiap berjaga-jaga sehingga tuaian ini tidak dituai oleh setan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak KC dan Pak Apulinis Hermawan yang ada di penjara. Kiranya Tuhan beri damai sejahtera, kasih karunia kepada mereka, beri kesanggupan untuk menjalani ujian itu ya Tuhan. Dan kepada keluarganya juga ya Tuhan, beri damai sejahtera juga ya Tuhan, sehingga mereka sanggup memikul salib itu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu, untuk orang-orang yang percaya yang mengalami persekusi, mengalami ujian cobaan seperti di gereja HKBP Philadelphia, juga kepada gereja Katolik di Parung, gereja di Siak, dan juga persekusi misalnya di Poso di Papua. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan beri hikmat pengetahuan dan pengertian daripada-Mu saja ya Tuhan, agar orang-orang yang ada di situ diberi rasa takut akan Tuhan sehingga membantu dan membereskan permasalahan ini semua. Kami berdoa juga ya Tuhan agar Pak Paul juga diberi keamanan, keselamatan di dalam melayani, dalam memberi pelayanan, dalam menjalani pelayanannya, sehingga nama-Mu selalu akan disiarkan ke seluruh dunia sehingga banyak orang melihat bahwa hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Demikian doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pak Semi Tambunan, ya kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia. Ya. Suara saya cukup jelas. Merdu Pak Semi. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus bersyukur untuk anugerah Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan dan kegembiraan untuk dapat selalu ikut dalam ibadah doa pagi yang dipimpin oleh hamba-Mu, Pastor Pausang. Kami diberkati oleh firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus mengajar kami terus supaya hidup kami berubah seturut dengan firman-Mu, agar kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga inti, keluarga besar, di tengah-tengah kami bermasyarakat di Indonesia maupun juga di beberapa belahan dunia ini. Tuhan tolong supaya kami betul-betul menikmati berkat-berkat Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami dan juga mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ajar kami terus Tuhan di tengah-tengah dunia,
yang semakin kemudian gelap dan mengguncangkan ini Tuhan. Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Pastor Paul Zhang, untuk dapat menyampaikan terus-menerus kebenaran firman-Mu, membagikannya bagi seluruh dunia, karena channel ini Tuhan juga kemudian merambah ke beberapa belahan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu. Kami berdoa pada pagi hari bagi bangsa kami, Indonesia. Kami percaya Indonesia hadir di bawah kolong langit karena anugerah Tuhan, karena Tuhan Yesus menghadirkannya. Maka kami percaya juga Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini, kecuali bangsa ini memang membuat pilihan untuk meninggalkan Engkau, sehingga tenggelam di kemudian hari. Tapi kami berdoa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, yang mengaminkan firman Tuhan yang mengatakan, berdoalah bagi bangsamu, bagi negerimu, bagi kotamu, di mana Engkau tinggal di sana, supaya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir. Maka pada pagi ini kami berdoa Tuhan, biarlah kesatuan daripada kemudian Republik ini, daripada Indonesia ini terus dapat dibangun Tuhan Yesus. Indonesia kembali kepada jati dirinya Tuhan, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai way of life, dan juga Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai budaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tiang bernegara. Kami berdoa Tuhan, tolong penguasa-penguasa yang sekarang duduk di tampuk kepemimpinan bangsa ini, mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, seluruh kemudian anggota kabinet yang membantu beliau, para menteri dan kementeriannya, seluruh jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, seluruh kemudian aparat-aparat pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruh kemudian anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, lalu kemudian Dewan Perwakilan Daerah DPD Tuhan, dan juga kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang ada di Senayan, dan juga kemudian DPRD tingkat 1, tingkat 2 yang ada di setiap kota-kota dan provinsi. Tuhan tolong supaya wakil-wakil rakyat ini tatkala duduk di lembaga tersebut betul-betul mewakili suara rakyat, bukan ada di antara mereka, bahkan sebanyak di antara mereka kemudian kembali kepada ideologi partai yang kadang-kadang juga menyusahkan rakyat, kembali kepada kemudian egoisme dan nafsu pribadi, maka mereka menjadi koruptor. Tuhan tolong, roh-roh seperti ini kami patahkan, tolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ini salah satu yang membuat bangsa ini menderita dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kemudian kembali kepada partai, lalu kemudian memulai menggerakkan paham-paham yang menyesatkan, menghancurkan bangsa ini, yaitu ideologi khilafah, ideologi radikalisme. Kami patahkan, tolak kuasanya roh Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, 76 tahun negara kami merdeka, justru warna-warna seperti ini semakin kuat dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami berdoa, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, mulai dari kalangan yang paling kecil sampai yang kemudian tertinggi, Tuhan jamah mereka semua Tuhan. Tuhan, mereka juga bertobat karena apa yang mereka perbuat mungkin mereka tidak tahu. Tolong Tuhan, supaya mereka juga jangan binasa dan membawa banyak sekali jiwa-jiwa bangsa ini kepada kebinasaan karena menghujat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami bangsa Indonesia ini, supaya Engkau dapat kemudian memalingkan wajah-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada bangsa ini, dan bangsa ini bertobat dan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus menyusuli tahun 2024 akan terjadi kemudian baik pilkada secara menyeluruh maupun pemilihan presiden. Tuhan tolong dalam nama Yesus, supaya suhu politik Indonesia bukan tidak boleh kemudian warna-warni, tapi tidak boleh meninggi kepada kemudian ideologi yang menyesatkan dan menghancurkan bangsa ini. Tuhan tolong, sehingga nanti pemimpin-pemimpin yang bakal dipilih, karena memang suasana politik hari ini sudah mulai memanas ke arah sana. Tuhan campur tangan, kami belas kasihan Tuhan ke bangsa ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, supaya yang terpilih nanti adalah kemudian pemimpin-pemimpin yang hadir adalah pemimpin-pemimpin yang kembali kepada negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sungguh-sungguh betul-betul mempunyai kerinduan yang kuat untuk berdiri di atas semua golongan, di atas semua kemudian kepentingan, dan di atas semua agama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena negara ini adalah negara bangsa, negara nasionalis, bukan negara agama. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini untuk wilayah Indonesia yang dibuli, yang disolimi karena kantong-kantong Kristen di sana. Maka segala perbuatan-perbuatan jahat ini dari oknum-oknum tertentu, bahkan bekas-bekas penguasa negara ini kami patahkan, tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolonglah bangsa ini Tuhan Yesus. Kasihanilah bangsa ini, kasihanilah kami semua dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, mari Engkau beri hikmat kepada pemimpin negara kami, terutama yang kemudian menangani bidang hukum dan kemudian bidang penegakan hukum. Kami berdoa untuk seluruh jajaran TNI Polri, mulai dari Panglima TNI, Kapolri sampai dengan seluruh jajaran yang terdapat di pelosok-pelosok daerah DRT RW, biar mereka betul-betul sadar bahwa mereka adalah kekuatan negara untuk mempertahankan Indonesia, bukan kemudian mulai diwarnai oleh ideologi sesat tersebut dalam nama Yesus. Kalau ada oknum-oknum di dalamnya, bahkan sudah ada, kami patahkan, tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kemudian kementerian, lembaga dan badan yang terlibat juga dalam penegakan hukum. Ada Kejaksaan Agung, ada kemudian Kementerian Hukum dan HAM, ada kemudian Mahkamah Agung, ada kemudian Mahkamah Konstitusi dalam nama Tuhan, ada Komisi Yudisial, dan berbagai-bagai lembaga lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dan kami berdoa supaya mereka diberi hikmat kepada Tuhan, berikan hikmat kepada mereka. Sadar betul bahwa negara ini adalah negara bangsa, adalah negara berdasarkan Pancasila yang 45. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan. Roh agamawi yang mewarnai mereka, yang membuat mereka kemudian mulai teracun paham-paham radikalisme, paham-paham khilafah, kami patahkan, tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya percaya, kami percaya semua. Kami ada Zoom ini dan di YouTube, kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa ini, dan kami juga sangat mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, supaya keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berusaha khusus untuk Pastor Joseph Pausang dalam pelayanannya, penginjilannya Tuhan, penginjilan di berbagai belahan Eropa, di berbagai belahan dunia lewat kemudian live Zoom, live YouTube ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperlengkapi, mengurapi hamba-Mu secara luar biasa Tuhan Yesus. Di dalam kemudian hatinya untuk melayani Engkau dengan melayani jiwa-jiwa yang sedang berjalan berbalik arah kepada kebinasaan. Mereka boleh berbalik berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Ana, Tuhan Yesus yang menjadi penolong bagi beliau. Berikan hikmat Tuhan sehingga pasangan hidup ini betul-betul menjadi berkat bagi banyak jiwa, bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua anaknya, putra-putrinya Tuhan memberkati mereka, menjadi anak muda yang bertumbuh dengan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, dan kecerdasan di atas rata-rata Tuhan, sehingga mereka pada satu hari kelak juga boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sedang berada dalam kegelapan dan kebinasaan, berbalik berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan, rahmat Tuhan melindungi mereka daripada maksud-maksud orang jahat, maksud-maksud kuasa jahat, intimidasi. Kami patahkan, tolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami semua yang ada di live Zoom dan di live YouTube ini, Engkau juga berkati kami semua untuk pernah berkeputusan mengasihi bangsa ini dalam nama Tuhan, lewat doa-doa, lewat pekerjaan, lewat diakonia terhadap bangsa ini. Maka kami teringat berdoa untuk program-program diakonia yang dilaksanakan oleh Pastor Joseph Pausang lewat lembaga Yayasan Damaris Pancasila, dengan berdiakonia di berbagai tempat di Indonesia, membangun dapur-dapur umum. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan, kerinduan yang kuat Tuhan untuk segera pergi ke Nias. Hari ini tadi malam masih mendengar berita-berita di Nias bagaimana ada usaha-usaha yang luar biasa untuk menghijaukan Nias. Kami mau bahas kasihan Tuhan untuk Nias. Engkau mengasihi saudara kami ada di Nias. Yang ahli Papua Tuhan, Engkau tolong. Yang ahli Tuhan tolong, supaya mereka jangan kemudian berbalik meninggalkan Tuhan dan mereka binasa. Dan oknum-oknum yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membinasakan ini kami patahkan, tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar dan sempurnakanlah permohonan doa kami ini yang kami alaskan dalam nama satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berdoa buat bangsa-bangsa, untuk Malaysia, Brunei, Singapura sekitarnya, Pak Yuda Brunei, untuk Australia, New Zealand sekitarnya Pak Welles, Amerika, Kanada Pak Adit, untuk Eropa Pak HW. Silakan mulai. Pak Adit ya, nanti gampang. Nanti Pak Yuda dan Pak Welles dulu ya. Silakan. Ya,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih pagi hari ini kembali kami boleh bersatu hati, berkumpul, naikkan doa-doa syafaat kami Tuhan untuk Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Vietnam, Jepang, Korea, Thailand, Kamboja, Laos, dan sekitarnya. Tuhan Yesus, begitu banyak berita-berita tentang COVID ini Tuhan, pandemi yang kami terima Tuhan. Tapi kami tidak mau lihat Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan, jamahan-Mu, berkat-Mu Tuhan, kesembuhan dari-Mu Tuhan. Kau jamah satu persatu orang yang terpapar oleh virus ini Tuhan. Kau sembuhkan dengan ajaib Tuhan. Tuhan kami percaya curahan berkat-Mu, curahan kasih-Mu untuk orang-orang yang terpapar oleh pandemi ini Tuhan. Dan juga hikmat-Mu Tuhan untuk para pemimpin, tenaga kerja kesehatan, dokter, yang juga Kau curahkan Tuhan berkat perlindungan supaya mereka bisa melayani orang-orang yang sakit Tuhan. Khususnya untuk Brunei, Kau juga curahkan berkat-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan, dan hikmat-Mu untuk Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Crown Prince Al-Muqtadibila, dan juga para tenaga kerja kesehatan, menteri, Tuhan yang sekarang sedang mengatasi pandemi yang ada di Brunei ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketersediaan vaksin juga di semua negara dan juga program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Orang-orang mau divaksin Tuhan. Sehingga bisa mengatasi pandemi ini Tuhan, mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pastor Paul Chang, Ibu Ana, kedua anaknya, keluarganya. Kiranya Tuhan berkat-Mu selalu melindungi Pastor Paul Chang, pemberitaan firman yang Kau taruh dalam mulutnya Tuhan, yang membawa kabar sukacita untuk orang-orang yang mendengar, membawa jiwa-jiwa baru bagi-Mu Tuhan, berikan kesehatan, juga selalu perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami yang diberkati juga untuk memberkati orang-orang yang kekurangan Tuhan, karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu juga Tuhan adalah perintah-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa terus Tuhan setia dalam menjalani firman-Mu, menjalani perintah-Mu Tuhan, dalam aktivitas kami setiap hari, dalam kami melakukan diakonia, marturia kami Tuhan. Biarlah kami memikul salib kami, menyangkal diri kami, setia Tuhan dalam kasih-Mu, supaya kami bisa memberkati orang-orang lewat diakonia dan marturia kami Tuhan. Dan kesaksian dari kami, sehingga mereka bisa mengenal nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, apapun masalah kami Tuhan yang kami hadapi, setiap orang yang mendengar di Zoom ini Tuhan, bolehlah kami Tuhan diberikan kemenangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang sertai kami, Kau yang lindungi kami Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan menaikkan doa-doa list permohonan Tuhan. Setiap permasalahan, setiap orang-orang yang sakit, Kau jamah satu persatu mereka Tuhan. Kau sembuhkan secara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan membawa Australia Tuhan, New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara di sekitar kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan para pemimpin Tuhan dan juga keluarga mereka Tuhan. Kami memberkati Tuhan semua keputusan Tuhan yang mereka buat Tuhan, biarlah baik adanya untuk rakyat di negara-negara di wilayah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan menjadi berkat Tuhan, untuk berdiakonia Tuhan, untuk menyalurkan kasih-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk suami istri kami Tuhan, untuk anak-anak kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, dan lingkungan Tuhan di mana Kau tempatkan kami Tuhan, dan juga buat teman-teman kami Tuhan. Yang berdoa Tuhan, biar kami enggak hanya
menerima berkat daripada-Mu Tuhan, tapi juga menyalurkan itu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kena COVID Tuhan, dan juga dampaknya Tuhan saat-saat ini Tuhan. Orang-orang yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang putus asa Kau berikan pengharapan. Yang ditinggal oleh keluarga Tuhan, Kau berikan penghiburan Tuhan. Dan juga yang sedang mengalami finansial Tuhan, banyak sekali Tuhan orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, kami yang sudah Kau berkati Tuhan, jadi berkat Tuhan buat mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk generasi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Australia Tuhan, New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa, ampuni Tuhan kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan orang-orang yang sudah menjauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan orang LGBT Tuhan, orang yang kecanduan Tuhan, orang-orang yang melakukan punya pikiran kalau free sex itu oke Tuhan, ganti-ganti pasangan Tuhan, dan juga orang yang keluarga-keluarga yang nggak rukun Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Dan juga orang yang hanya beragamawi Tuhan, Kau balikan Tuhan semuanya Tuhan, orang yang menjauh daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk para imigran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan terjadi Tuhan atas Australia Tuhan, atas New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara di sekitar kami Tuhan. Kami minta Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, revival itu Tuhan, Kau curahkan Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan, dimuliakan Tuhan atas Australia, New Zealand Tuhan, dan juga negara-negara sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Silakan Pak HW berdoa buat Eropa. Iya. Mari saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus dan yang percaya akan Yesus sebagai juru selamatnya, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Tuhan, terima kasih juga kami boleh memanjatkan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga kami boleh mendengar firman-Mu tiap-tiap hari. Tuhan, biarlah kesempatan ini kami tidak sia-siakan. Biarlah kami belajar dan mempunyai hati yang subur, agar firman itu boleh bertumbuh dan kami berbuah-buah. Tuhan, kami ingin berdoakan bagi bangsa-bangsa di Eropa. Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa di Eropa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia, Tuhan kita yang sangat besar dan Raja di atas segala raja. Tuhan, terima kasih juga bahwa kemarin hari Minggu di Jerman ini telah selesai pemilihan, dan biarlah mereka bersatu di antara partai yang satu dengan yang lain sesuai dengan tujuan mereka. Biarlah apa yang mereka jalankan juga menurut kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Banyak lagi bangsa-bangsa di Eropa ini di mana mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin yang akan datang. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga tahu bahwa setiap musim yang ada di Eropa ini itu membawa berkat bagi kami semua. Biarlah segala musim dengan segala keindahannya. Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan bagi pendatang-pendatang, bagi para transmigrasi, di mana mereka sebetulnya hidup di negara yang panas, tapi sekarang mereka mesti mengalami keadaan yang cuaca yang lain daripada di negara yang mereka tinggalkan. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, tolong juga pemerintahan yang telah menerima mereka, agar mereka boleh diberikan kesempatan untuk bisa hidup
di Eropa ini. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa untuk naikkan list permohonan doa kita hari ini. Silakan. Silakan. Tadi nyalain. Belum boleh. Ya. Udah. Siap. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami teringat akan saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami mau bawa Tuhan Yesus, kami mau bersahati dengan saudara-saudara kami di Zoom juga di live YouTube yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk anak dari Bapak Samuel Kerianto yang bernama Francisca Juniko yang sedang di Filipina Tuhan. Ia terpapar COVID-19, juga saudara Onis yang menderita sakit COVID. Tuhan Yesus, kami bawa kedua saudara kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka boleh Tuhan Yesus dinaikkan imunnya Tuhan, bisa berpikir positif Tuhan Yesus. Engkau memberikan Tuhan Yesus nafsu makan yang baik Tuhan, sehingga mereka boleh melawan COVID itu dan virus-virus itu boleh dilemahkan sehingga mereka boleh sehat kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dengar Tuhan Yesus doa dari Bapak Samuel yang ada, juga saudara Onis yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga saat ini berdoa Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan, setiap pagi Tuhan bersama-sama dengan hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan di Zoom ini. Tuhan Yesus berdoa untuk istri dari Bapak HW tercinta Tuhan Yesus, juga Tuhan Bapak Yuda, sepupunya yang bernama Bapak Projo Tuhan Yesus yang menderita kanker. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang terus Tuhan Yesus memberikan iman kepada istri dari Bapak HW, keluarga Tuhan, juga Pak Yuda yang ada juga untuk sepupunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah tanggung semua sakit penyakit kami di atas kayu salib dan sudah selesai, sudah genap. Engkau sudah menyelesaikannya dengan sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bapak istri HW dalam saat ini juga Tuhan, benjolannya juga sudah disembuhkan dan dia boleh sembuh dengan sempurna Tuhan di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan kami percaya Bapak Projo yang ada dimanapun Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan Yesus paru-paru yang baru Tuhan, sehingga ia boleh bernafas dengan baik Tuhan Yesus, dan mereka boleh memuliakan Engkau, sehingga ini menjadi kesaksian yang hidup di keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Wisnu Adi Cahyono yang menderita sakit stroke ringan dan syaraf terjepit Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Engkau yang terus Tuhan menolong Bapak Wisnu ini, dan dia tetap percaya kepada Engkau bahwa Engkau sanggup menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nelly Ginting yang ingin menjual sebidang tanah di Medan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Engkau memberikan pembeli-pembeli yang ada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tanah ini bisa terjual Tuhan, dan Bu Nelly Ginting boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Nerliana Tuhan Yesus yang usaha pembukaan dari lahan sawit yang diberikan, Engkau memberikan kelancaran dan kemudahan. Tuhan, apa yang ada ini berasal daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan Yesus Bu Nerliana Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang hadir di tengah-tengah usaha ini Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan Engkau memberkati usaha ini, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan di tengah-tengah keluarga Ibu Nerliana yang ada. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap doa yang kami naikkan ini, Engkau jawab Tuhan. Yang kami peralaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib dan mulia. Nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan Pak. Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur atas hari ini Tuhan. Kami sangat memuliakan dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkau layakkan kami dan dapatkan kehidupan ini Tuhan, meneruskan hari-hari kami Tuhan. Berkat daripada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami datang kembali Tuhan, membawakan pokok-pokok doa ya Tuhan, yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Kiranya berkenanlah ya Tuhan, berbelas kasihlah terhadap kami ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan terhadap saudara-saudara kami yang ada di dalam doa ini Tuhan, agar mereka mendapat pengalaman dan menjadi kesaksian bagi kehidupan mereka pribadi dan keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sujati Lisha. Biarlah Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan Yesus, agar penyakit ginjal dan gula darahnya disembuhkan. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu terhadap Ibu ini Tuhan. Kami berdoa dan berharap mendukung saudara-saudaranya Tuhan, agar Ibu ini disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Diana Dugas. Saudara kami ini mengalami penyakit asma ya Tuhan. Kami mohonkan berkat kesembuhan yang hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan memakai ibu ini Tuhan untuk bersaksi dalam hidupnya selanjutnya kepada saudaranya dan keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan, membawakan Bapak Parulian Silalah ya Tuhan. Bapak ini menderita tumor mata Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, angkatlah penyakitnya Tuhan, agar Bapak ini dapat kembali dan bersuka cita dan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Dewi Ayu, agar dilembutkan hatinya ya Tuhan, dan diberikan hikmat, sehingga menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Tuhan, pakailah saudara Dewi Ayu ini Tuhan untuk bersaksi di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara Kevin, anak dari Ibu Yeti Luciana. Biarlah Tuhan Engkau jamah dan ubahkan hatinya ya Tuhan, agar mau mengerti ya Tuhan, dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kami juga memohonkan kasih setia-Mu Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan kepada saudara kami Benjamin Bayu Pria Rahadi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi temannya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati dan pikirannya Tuhan, yang menyertainya Tuhan menghadapi pergumulan imannya Tuhan, agar Tuhan ia memperoleh kemenangan dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk orang tua dari saudari Benjamin Bayu Pria Rahadi ini Tuhan, agar kiranya ya Tuhan dimampukan ya Tuhan, kiranya Tuhan mengerti ya Tuhan akan waktu dan prosesnya Tuhan terhadap anak kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan, lewat perjalanan hidup saudara kami Benjamin Bayu Prihadi. Kami bawakan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari Andika dan suaminya Raymond ya Tuhan, agar Tuhan berkat keturunan diberikan kepada keluarga ini Tuhan. Kami mohonkan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga saudari Enia dan suaminya Yogi, agar juga diberikan berkat dan keturunan, agar keluarga ini segera mempunyai anak ya Tuhan Yesus. Itulah doa dan list permohonan kami ya Tuhan. Kami telah menerima semua apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti dan sanggup menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat puji hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.
Terima kasih Pak. Kami silakan Pak. Ternyata. Saya Bu. Iya Pak. Ya. Terima kasih, nggak kedengeran tadi. Oh, iya. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa kembali untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang menaruh kepercayaannya, yang menaruh imannya kepada Engkau Tuhan. Sebab seperti firman-Mu yang berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancangan-Mu dan jalan-Mu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan saudari Julia Susitama agar dipulihkan dari sakit radang sendi. Juga Ibu Nela Becker supaya bisa tidur dan anak Michael disembuhkan dari sakit lambung yang parah. Tuhan, kami juga ingin mendoakan Ibu Suliani Nani, suami disembuhkan dari penyakitnya dan bisa tidur tiap malam. Kami juga ingin mendoakan saudari Cipora Kiki. Tuhan tolong sembuhkan sakit kepala akibat kecelakaan. Tuhan tolonglah saudara-saudara kami ini. Juga Ibu Suliani Nani, iparnya sakit tekanan darah tinggi. Oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan. Serta Bapak David Tong yang sudah melalui proses operasi dan kondisinya membaik. Tuhan yang berkati dokter, obat-obatan, serta seluruh proses penyembuhan berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga ingin mendoakan, mengucap syukur bahwa ibunda dari Ibu Ripka sudah pulang dari rumah sakit. Dan pemulihan kesehatannya Tuhan sempurnakan. Tuhan, dengarlah doa-doa kami ini. Karena kami panjatkan dan kami percayakan semuanya, jangan takut akan Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Maria. Baik Bu Ana, terima kasih. Bapak yang penuh kasih, kami juga Tuhan datang Bapak. Walaupun kami Tuhan selalu hidup di dalam kesusahan, tetapi kami yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan kami kebahagiaan. Amin. Bawa Tuhan list permohonan doa kami untuk saudara kami yang sakit penyakit, yang mengalami pergumulan hidup, yang hidup dalam kecemasan. Bapa, kami membawa saudari Ruth Dewi. Tuhan, dia merindukan Tuhan jodoh. Kiranya Tuhan yang mengirimkan jodoh yang terbaik dan sepadan untuknya. Kami membawa Bapak Hendri Jendri. Bapak, keluarga Bapak Hendri Jendri ini Tuhan mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Hidup berat di Jakarta Tuhan. Kiranya Tuhan berikan solusi. Tuhan berikan pekerjaan yang layak. Sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Dan terutama mereka boleh Tuhan berdiakonia. Tuhan, kami juga membawa anaknya Tuhan, Nadia Justin. Tuhan juga beri dia pekerjaan. Sehingga boleh Tuhan mencukupi kehidupannya sehari-hari. Terutama Tuhan untuk biaya hidup kos-kosannya di Jakarta Tuhan. Kami juga membawa Ibu Ena Turnip Tuhan. Kiranya berilah Ibu Emma Turnip ini Tuhan hati yang mengampuni. Sehingga beliau bisa mengampuni suaminya Bapak. Kami membawa Ibu Abigail Wun Tuhan dan keluarganya. Kiranya Tuhan berilah Tuhan pemulihan untuk suaminya, untuk keluarganya. Sehingga Tuhan keluarga ini pulih, keluarga yang penuh dengan sukacita karena mereka mengandalkan Tuhan. Bapak, kami juga Tuhan rindu mendoakan pasangan Bapak Handoko Basuki dan Ibu Hindi Ristiani. Dan juga pasangan-pasangan yang lain Tuhan, yang rumah tangganya dalam keretakan Tuhan. Kiranya Bapak sentuh hati mereka Tuhan. Ingatkan mereka Bapak tentang kasih yang mula-mula, tentang cinta mereka yang mula-mula, dan tentang komitmen mereka di awal-awal perkawinan mereka. Tolong jamah keluarga ini Tuhan, sehingga proses gugatan cerainya Tuhan batal.
Bapa, kami juga membawa Tuhan pelayanan dapur umum Bandung Berdiakon ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada tim dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Beri keselamatan juga kepada orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Sehingga nampak pekerjaan tangan Tuhan lewat Bandung Berdiakonnya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Dan boleh Tuhan menjadi keselamatan bagi mereka. Bapa, kami juga Tuhan membawa saudara kami yang pengikut Kristus berada di negara Afghanistan Tuhan. Bapa, mereka hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka keselamatan, dan mereka boleh terang di tengah-tengah negara Afghanistan itu. Terang yang dari Tuhan, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan, matanya yang belum terbuka, dan hatinya yang masih tertutup, boleh melihat ada terang Kristus di tengah-tengah negara Afghanistan. Dan saudara-saudara kami yang tinggal di sana, Tuhan, boleh tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, Tuhan. Banyak lagi doa, Tuhan. Banyak lagi permasalahan, banyak lagi pergumulan. Tetapi semuanya itu kami bawa, Tuhan, di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Tuhan menjawab semua doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan doa untuk anak yatim dan single parent. Ini ada Ibu Siana Pauk. Ya, silakan. Bisa nggak dinyalakan mikrofonnya berdoa? Mikrofonnya kepencet lagi. Iya. Ya. Selamat pagi, shalom semuanya. Oh, ini Bu Siana Pauki ya? Kita satu dalam doa. Iya. Wah, luar biasa. Saya nggak nampak wajah ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita satu dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi ini. Tuhan, oleh karena Engkau sungguh baik, membuktikan Engkau mengasihi kami, dan kami bersyukur melalui lewat Zoom-nya Pak Paul Chang yang sungguh luar biasa. Engkau telah memilih dia untuk memberi semangat bagi kami yang ada di Indonesia ya Tuhan. Melalui pengajaran-pengajaran dia juga kami mendapatkan berkat banyak Tuhan. Banyak hal yang kami tidak tahu, tapi kami sudah tahu saat ini, dan sekarang kami dapat keberanian untuk bagaimana bersuara, menyuarakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati keluarga Pak Paul, Ibu Ana, dan kedua anaknya Tuhan. Dalam pelayanan mereka Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Karena mereka membuktikan bahwa mereka mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau fokus berdoa untuk anak yatim piatu ya. Sekarang ini ya, saat ini ya Bapak. Dengan semua bencana-bencana alam yang ada, Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengarkan seruan mereka, anak-anak yatim dimanapun mereka berada. Biarlah sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap mereka yang berseru kepadamu. Dan Tuhan hiburkan hati mereka ketika mereka dalam kesulitan karena kehilangan orang tua. Biarlah Tuhan memberi kekuatan. Kalau mereka sakit, Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah untuk mau peduli dengan mereka dalam kebutuhannya, karena mereka juga membutuhkan banyak hal ya Tuhan buat anak-anak yatim ini. Biarlah Tuhan berkati pemerintah yang mau membantu mereka, dan setiap bantuan-bantuannya dapat terkirim sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Dan Tuhan juga berkati
orang tua yang single parent ya Tuhan. Dalam mendidik anak, membina keluarga, mereka membutuhkan Engkau. Hanya Engkau adalah tempat perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Engkau sendiri akan menolong orang tua yang single parent dalam mendidik anak-anaknya. Dan Tuhan, buka jalan ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang agak rumit untuk mereka hadapi ketika keluarganya menghadapi persoalan-persoalan saat ini ya Bapa. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan juga peduli dengan mereka-mereka yang kehilangan kasih sayang. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Terima kasih, Engkaulah tempat penghiburan kekuatan yang sanggup menolong dalam kekurangan-kekurangan mereka ya Bapa. Biarlah hati Bapa kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada Bapaknya. Pemulihan-pemulihan keluarga terjadi di keluarga-keluarga yang single parent Tuhan. Apapun persoalan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Buat pagi hari ini kami bisa mengikuti juga acara dari doa di Zoom Pak Paul Chang ini Tuhan. Terima kasih kiranya ini semua karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami untuk semua yang ikut di Zoom juga Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami sempurnakan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Pak Dr. Andre Hart, bolehkah berdoa buat menutup acara kita pagi hari ini? Kedengaran suara Pak? Merdu Pak Dokter. Oh iya. Mari kita berdoa bersama. Bapak di surga, Engkau adalah Bapa yang esa. Engkau menganugerahkan kepada kami firman-Mu yang menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Dan kami sangat bersyukur atas anugerah ini, Bapak. Karena kami akan mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Bapak, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kami baru saja menyelesaikan Zoom ini, Bapak. Dan dari Zoom ini kami mendapatkan banyak pelajaran melalui logos yang menjadi firman dan dijelaskan oleh Pastor Paul. Kami berdoa agar anugerah ini tetap berlangsung dan Engkau memberkati semua usaha ini, memberkati gembala kami, memberkati semua yang terlibat di dalam lagu pujian maupun di dalam doa-doa ini. Bapa di surga, kami juga memohon berkat-Nya untuk segala peralatan sehingga ini semua berlangsung dengan baik. Ya Bapak, kami juga mohon berkat-Mu bagi kegiatan-kegiatan kami yang lain, kegiatan medsos, kegiatan diakonia dan marturia. Dan kami juga disadarkan untuk selalu mengasihi, mengampuni, dan memberkati melalui diakonia dan marturia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa atas nama-Mu, dalam kuasa darah-Mu Yesus. Amin. Silakan Om Dika. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup.
kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Ye bareka Adonai wa Yesus mereka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penelekawi uneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Indonesia, selamat siang Australia, Amerika, selamat malam Eropa. Anda semua bisa menyalakan mikrofonnya sendiri-sendiri dan videonya. Haleluya. Bless you all. Luar biasa. Hari ini saya ketemu sama Pak Ketua Yayasan Damaris di Rotterdam ya, Pak Stephen. Haleluya. Thank you semuanya yang melayani pada pagi hari ini dan semua yang berdoa. Shalom. Luar biasa. Bless you. Bless semua, Tuhan berkati. Bless all.